Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, firman hari ini kembali menyapa kita. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur di hari ini Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh bersama berbagian di dalam firman Tuhan. Memulai hari kami dengan firman, memberikan kami kekuatan. Mohon kiranya Engkau Tuhan memberkati sehingga kami boleh memahami mengerti firman-Mu dan firman-Mu menjadi dasar kekuatan dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan kita di pagi ini terdapat dalam Roma 6 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia." Saudaraku, bagi kita orang Kristen Protestan tentu frasa sekali selamat tetap selamat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari iman fundamental kita. Dalam pengakuan iman Westminster pasal yang ke-7 dikatakan bahwa they whom God had accepted in His beloved, effectually called and sanctified by His Spirit, can neither totally nor finally fall away from the state of grace, but shall certainly preserve therein to the end, and be eternally saved. Saudara, keyakinan kita adalah keselamatan yang dikerjakan dari Tuhan sekali untuk selama-lamanya dan tidak akan bisa hilang. Itu final. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada kekeliruan interpretasi dari pemahaman ini yang kemudian dibuahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita beranggapan karena saya sudah selamat, maka saya tidak perlu lagi bergumul dengan dosa. Ketika saya sudah selamat, maka saya tidak lagi perlu bergumul dengan sikap saya, kelakuan saya. Toh saya sudah selamat. Nah saudara, inilah ajaran hyper grace yang menganggap bahwa dosa tidak lagi harus dianggap sebagai sesuatu yang serius di dalam kehidupan orang percaya. Karena kasih karunia itu begitu besar sehingga itu cukup untuk menyelamatkan kita. Saudara, mari kita merenungkan pertanyaan Paulus di dalam ayatnya yang pertama. Jika demikian, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Apa jawab Paulus, saudara? Dalam ayat yang kedua, Paulus berkata, sekali-kali tidak. Saudara, perikop ini ingin mengajak kita sebagai orang percaya untuk hidup di dalam ketundukan penuh kepada Kristus. Yang dahulu kita adalah orang berdosa. Kristus dan kasih karunia yang kini memperbaharui status kita. Yang dahulu kita dirantai oleh ikatan dosa, kasih karunia Yesus Kristus itu memutuskan rantai dosa itu. Yang dahulu kita memakai jubah yang kotor karena dosa, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus memakaikan kita baju atau jubah yang baru, jubah kasih karunia itu. Nah saudara, kasih karunia dan Kristus itu memang cukup dan sudah cukup untuk membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Tetapi kasih karunia itu juga telah membebaskan kita dari dosa. Sehingga saudara, seharusnya tidak ada lagi tempat dalam kehidupan orang percaya yang membuka celah dosa di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah membenci dosa, seharusnya kita pun yang telah menerima kasih karunia Kristus itu membenci dosa itu. Ayat 6, saudara, Paulus menegaskan bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya dosa hilang kuasanya. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi orientasi hidup kita saat ini. Kehidupan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Hidup kita adalah hidup yang menuju pada harapan keselamatan. Bukan lagi berorientasi pada dosa dan kebinasaannya. Sehingga kalau kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, maka kita harus menunjukkan bahwa kasih karunia itu mengubah hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah kita menyadari bahwa bagian kita
adalah bertekun di dalam kasih karunia, bukan untuk diselamatkan Allah, tetapi sebagai bukti penyelamatan Allah dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, biarlah perenungan ini boleh memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengar firman di pagi ini. Tancapkanlah firman-Mu dalam hati kami, dan meteraikan sehingga kami boleh terus-menerus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.